Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, sesepuh kita, sesepuh Kota Pekalongan, Kiai Haji Abdurrahman Tobari. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Anis bin Kiai Haji Thohir Pekalongan. Hadir juga di tengah-tengah aja Kiai Haji Rafi'i Al-Habib Rukni bin Abdullah Al-Attas yang tadi telah menyampaikan penghormatan yang paling istimewa. Saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, acaranya diberkahi oleh Allah, kampungnya diberkahi oleh Allah, dijaga dari bala, dijaga dari musibah, dijaga dari bencana. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Desa Gunung Langu, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah. Ada seorang ulama, Bu, Pak, namanya Al-Imamus Salihi. Beliau bercerita ada seseorang yang bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama. Kalau mimpi-mimpi lainnya, Bu, bisa benar, bisa sah. Kadang-kadang ibu bapak suka bertanya, saya mimpi kira-kira benar atau tidak. Kata Al-Imamul Haddad, tolak ukur mimpinya seseorang benar atau tidak tergantung kesolehannya. Kalau orangnya soleh, maka biasanya mimpinya benar. Tapi kalau orang tidak istiqomah, biasanya mimpinya dari setan. Saudara, tapi kalau mimpi Rasulullah nggak bisa diganggu gugat sama setan, saudara. Yang namanya mimpi Rasulullah pasti benar, beda dengan mimpi lainnya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mimpi Rasulullah. Amin ya rabbal. Di mimpi ini ulama mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada yang bicara macam-macam tentang maulid Nabi. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B tentang maulid kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah?
Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu menjawab, saudara. Jawaban Nabi Muhammad singkat, padat, tapi memberikan kabar gembira buat kita semua. Kita merayakan Maulid Nabi karena gembira atas kelahiran Nabi. Betul? Kata Rasulullah, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang gembira, senang dengan kelahiran kami, maka aku gembira kepada dia, saudara. Makanya pagi hari ini desa Gunung Langu, kecamatan Kandang Serang, bergembira dengan kelahiran Rasulullah, bersolawat. Saya mau tanya, dari tadi baca solawat gembira atau tidak? Pagi hari ini merayakan Maulid Nabi gembira atau tidak? Mahalul qiyam asyraqal tala'al badru alaina gembira atau tidak? Para habaib kiai kumpul gembira atau tidak? Saudara, kegembiraan atas kelahiran Rasulullah akan dibalas dengan kegembiraan Rasulullah. Kalau Rasulullah udah gembira, Pak Bu, yang punya hajat pasti Allah kabul hajatnya. Kalau Rasulullah sudah gembira, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kalau Rasulullah sudah senang, kampung ini turun rahmat, turun berkah, turun berkah, aman dari musibah. Amin ya Rabbal. Makanya kalau begitu saya mau tanya, berarti beruntung atau tidak kita rayakan Maulid Nabi pagi hari ini? Orang kompak beruntung atau tidak? Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Siap lestarikan Maulid Nabi? Siap hidupkan Maulid Nabi? Siap siarkan Maulid Nabi? Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, beberapa saat yang lalu kita di Indonesia dan sampai saat ini menghadapi musibah yang datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Betul? Ini butuh renungan dari kita semua. Bagaimana tahun lalu musibah datang di Lombok, gempa sampai ratusan kali getaran itu terjadi, saudara. Lombok belum selesai, lanjut Sulawesi, Palu, Mamuju dan Donggala memakan korban ribuan orang. Belum selesai Palu, lanjut lagi bencana di Banten dan Lampung, tsunami. Terus nyambung bencana demi bencana sampai yang terakhir, yang terbaru, banjir besar-besaran datang ke Jabodetabek, Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Betul? Saya, Bu, Pak, 3 hari setelah banjir terjadi, saya datang ke Banten karena memang amanat Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan Allah jaga semua ulama kiai sesepuh kita. Amin ya Rabbal. Amanat beliau kepada seluruh laskar FPI dan simpatisannya, ketika terjadi musibah maka wajib untuk turun bantu saudara-saudara kita yang susah. Jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat rasnya, agama apapun, kalau susah bantu, karena mereka saudara kita sesama manusia, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kami rame-rame turun. Saya saat itu turun ke Banten 3 hari setelah kejadian, karena akses baru bisa ditempuh, jalan putus pada saat itu, saudara. Itu di Banten, Pak, Bu, kemarin ini awal Januari. Jangankan rumah yang rusak nggak terhingga jumlahnya. Berdasarkan info dari relawan-relawan kami yang di lapangan, rumah yang hancur total, keseret banjir, hancur total, habis rata dengan tanah, itu kurang lebih ada 2000 rumah, saudara. Mayat yang berhasil kami temukan ada 8 mayat, belum lagi yang tertimbun tanah, kami nggak tahu jumlahnya berapa. Masjid-masjid, musola-musola, sekolah-sekolah, banyak yang hancur, saudara. Belum di Bogor Barat, belum di Bekasi, saudara.
belum di Jakarta, walaupun di Jakarta lebih ringan ketimbang di Banten dan di Jakarta dan di Bekasi. Ibadallah, saudara, musibah ini datang teguran dari Allah buat kita. Enggak mungkin musibah datang kalau tanpa ada sebab musabab, betul? Yang namanya musibah datang pasti ada sebab musababnya. Makanya ini harus jadi bahan introspeksi buat semua elemen yang ada di bangsa ini, demi terciptanya keamanan di bangsa ini harus jadi bahan introspeksi. Tanyakan kepada semua pihak, tanyakan kepada para ulama, hei para ulama kami tercinta, maksiat apa yang kalian biarkan sampai Allah murka, Allah marah, turun musibah? Tanyakan kepada para bapak pejabat sebagai penanggung jawab, hei para bapak pejabat, kemaksiatan apa yang terjadi sampai musibah datang silih berganti tiada henti menghantam negeri? Dan yang paling penting, tanyakan diri kita sendiri. Ibadallah, dosa apa yang kita lakukan? Musibah maksiat apa yang kita lakukan? Kemunkaran apa yang kita lakukan sampai Allah marah, Allah murka, turun musibah? Makanya saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak semua masyarakat daripada desa Gunung Langu untuk sama-sama kita introspeksi diri. Saya akan mengutip satu pernyataan yang dikutip oleh seorang ulama besar, ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah Al-Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saudara, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengutip bahwasanya kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, jawab yang kompak, orang desa Gunung Langu, jawab yang kompak, mau nggak desanya aman dari musibah? Mau desanya aman dari bencana? Mau desanya aman dari bala? Kata ulama, kalau mau desa kita, kampung kita, negeri kita aman dari bala, dari musibah, maka syaratnya harus ada 4 kelompok. Ada berapa kelompok? Kurang kencang, kurang semangat. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, harus disambut dengan semangat yang kuat. Setuju? Ada berapa kelompok? Orang kompak. Berapa kelompok? Yang pertama, alimun ala sabilil huda. Kata ulama, Bu, kalau mau negeri aman, damai, tentrem, tanpa musibah, maka syaratnya harus ada ulama-ulama yang istiqamah berjalan di atas relnya baginda Nabi besar Muhammad. Mohon maaf Pak Bu, karena nggak semua orang yang pakai pakaian ulama itu bisa diikuti. Para ulama ahli tasawuf mengatakan ulama itu ada 2 macam. Ada berapa macam? Ulama beneran, ulama tenanan, lek boso Jawa tenanan. Nah, ulama tenanan, ulama beneran, kalau kata orang Betawi ulamaan. Ada 2 macam, ulama beneran, ulama beneran penyebab turunnya ulama-ulamaan penyebab turunnya musibah. Bagaimana ciri ulama beneran, Habib? Allah Subhanahu wa taala yang kasih tahu ciri-cirinya dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau kalian mau tahu ulama yang betul-betul ulama, kata Allah, adalah mereka yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meskipun amalnya banyak,
tapi di malam hari menangis minta ampunan dari dosa-dosanya. Mereka ulama-ulama yang betul-betul menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, nggak peduli mau dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak pernah mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar. Ulama-ulama yang istiqomah seperti itu penyebab turunnya rahmat, penyebab turunnya barokah. Makanya kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama sesepuh-sesepuh kita yang istiqomah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Tapi ada juga bu ulama-ulama yang ngajak kita ke sorgaan. Siapa ulama-ulamaan? Saudara, Al-Imamul Ghazali, panutannya para habaib dan kiai, menyebutkan bahwasanya banyak ciri ulama palsu, ulama gadungan. Tapi saudara, dari sekian banyak ciri ulama palsu, ulama gadungan, yang paling menonjol ciri-cirinya imanuhum fi amplopihim. Ada atau tidak ulama imannya di amplop? Ada atau tidak? Saya ngomong begitu bukan berarti ulama habaib kiai nggak boleh nerima amplop, bukan. Umat mau ngasih hadiah silahkan, betul? Tapi nggak boleh pasang tarif buat dakwahnya. Nggak boleh kalau nggak dapat sekian juta nggak mau datang, kalau nggak dikasih DP nggak mau datang. Itu namanya imanuhum fi amplopi haram, perjualbelikan agama, saudara. Atau ada juga yang perjualbelikan agama dengan menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Habib jangan provokasi dong, mana ada yang seperti itu Beb. Habib fitnah nih, Habib dusta nih, Habib ngompor-ngomporin umat nih. Saudara, yang ngomong seperti itu bukan saya, yang ngomong seperti itu bukan habaib, tapi yang ngomong seperti itu adalah kanjeng baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam tarikhnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kata Nabi Muhammad, celaka umatku, celaka umatku. Celaka dari apa ya Rasulullah? Celaka umatku dari ulama ulama. Bagaimana sih ciri-ciri ulama-ulamaan Habib? Nabi Muhammad jelaskan dalam hadisnya, kata Rasulullah, alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kalau kalian pengen tahu ciri ulama gadungan, ulama palsu, mereka adalah yang memperjualbelikan agama, syariat Allah, ilmu agama diperjualbelikan kepada siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmunya diperjualbelikan kepada orang yang berkuasa, baik berkuasa dengan uang atau berkuasa dengan jabatan. Ilmu tidak boleh tunduk dengan apapun, karena ilmu agama di atas segala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu umat siap ikut dengan para ulama yang istiqamah, siap ramaikan majelis para kiai yang istiqamah, siap untuk dekat dengan para ulama yang istiqamah, siap berada di barisan ulama yang istiqamah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma sholli. Itu yang pertama saudara. Jadi kalau mau kampung kita aman, yang pertama ulama harus
Istiqomah. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau mau negeri kita, kampung kita aman, damai, tentrem, tanpa musibah, syarat yang kedua harus ada nisa masturat ghaira mutabarrijat tabarrujal jahiliyatil ula. Ini nih ibu-ibu nih, ibu-ibu, bu, sehat, alhamdulillah. Ibu-ibu yang pakai jilbab, ibu-ibu yang menutup auratnya, ibu-ibu yang tidak memperlihatkan auratnya kecuali kepada orang yang dihalalkan oleh Allah. Berkat ibu-ibu ini semua Allah turunkan rahmat, Allah tolak bala. Amin ya rabbal. Makanya Bu Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang sudah semestinya dijadikan idola oleh semua wanita muslimah. Sayyidatuna Fatimah pernah ditanya, Bu, wahai Fatimah, man khairul mar'ah? Wahai Fatimah, siapa sebaik-baiknya wanita? Beliau ditanya seperti itu, putrinya Rasulullah ditanya seperti itu, jawaban beliau, saudara, sebaik-baiknya wanita bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang suaminya paling hebat, bukan, tapi sebaik-baiknya wanita man la taro rajulan wala yaroha rajulun. Sebaik-baiknya wanita muslimah yang tidak melihat laki-laki lain dengan syahwat dan auratnya tidak dilihat oleh laki-laki. Masya Allah, luar biasa. Makanya jaga, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah kasih amanat anak-anak perempuan, suami dikasih amanat istri, jaga. Jangan sampai anak-anak perempuan kita keluar rumah dalam keadaan buka aurat. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu. Wanita-wanita muslimah ibarat mutiara. Mutiara tidak pantas untuk diperlihatkan kecuali oleh orang-orang yang berhak untuk melihatnya, saudara. Betul. Mutiara nggak bisa disentuh oleh semua orang. Perempuan-perempuan muslimah ibarat ratu. Ratu hanya bisa dilihat oleh orang-orang terhormat. Begitulah perempuan-perempuan muslimah. Jaga anak-anak perempuan kita, saudara. Apalagi mohon maaf, saya kadang-kadang sedih. Ada anak-anak muslimah sekolahnya rajin, muslim sekolahnya rajin, tapi pacarannya rajin juga. Nah, saya mau tanya, yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Udah gitu kalau pacaran manggilnya Abi Umi lagi, Unyil. Habib, saya nggak pacaran, saya cuma ta'arufan, Habib. Saya tanya, ta'arufannya berapa lama? 4 tahun, Habib. Ente ta'arufan dapat kredit mobil. Lama banget ta'arufan 4 tahun. Ibu-ibu jangan mau anak-anak perempuannya dibohongin. Itu laki-laki yang ngajakin pacaran berarti penih. Orang kompak. Laki-laki yang ngajakin pacaran penih. Kenapa saya katakan penipu, saudara? Karena pacaran, Bu, ibarat fata morgana. Dari jauh kelihatannya manis, menjanjikan, menghilangkan dahaga, tapi begitu dideketin, saudara, ternyata hampa, palsu, kosong, PHP. Sakitnya di sini, saudara. Betul. Jangan ditepuk tangan, biasanya tepuk tangan burung dara, saudara. Emangnya saya burung darah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bu muslimah, jawab yang jujur, PHP sakit atau tidak? Sakitnya di mana? Korban PHP, pengalaman. Masya Allah. Makanya kalau laki-laki betul-betul tulus, dia nggak akan ngajakin pacaran, saudara. Tapi kalau betul-betul tulus,
laki-laki bertanggung jawab. Dia akan datang kepada orang tua, jadi laki-laki gentleman, mengatakan pada ayahnya, Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya, Allah gampangkan rezekinya. Yang pengen nikah, Allah mudahkan urusannya, amin ya rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau mau negeri aman, syarat yang kedua, perempuan harus tutup aurat. Alhamdulillah, perempuan-perempuan yang nutup aurat, mereka penyebab turunnya rahmat. Betul? Perempuan-perempuan yang nutup aurat, mereka penyebab turunnya barakah. Betul? Makanya saya mau tanya para laki-laki yang ada di desa ini, kira-kira siap jaga para muslimah kita? Siap kawal para muslimah kita? Siap lindungi para muslimah kita? Siap kawini mereka? Main siap-siap aja deh. Urusan kawin jawabnya kenceng ya. Ketahuan banyak yang jomblo. Tapi tadi yang teriak siap paling kenceng udah kawin itu orang. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jadi syarat yang kedua, kalau mau negeri aman, damai, tentrem, perempuan harus tutup aurat. Ini jam berapa nih? 11:30 kurang. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Udah panas. Lanjut? Wis lapar. Lanjut? Masih semangat? Lanjut terus? Yakin? Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Itu yang kedua. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga, kalau mau negeri kita aman, damai, tentrem, kata ulama, syarat yang ketiga harus ada masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Kata ulama, kalau mau negeri kita aman, damai, tanpa musibah, harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru pada kebaikan, melarang dari keburuk, dan mengajarkan Al-Quran. Itu syarat yang ketiga, Bu. Makanya guru-guru ngaji itu yang ada di kampung-kampung, jangan salah, jangan sampai kita kurang rasa hormat kepada mereka, saudara. Itu guru-guru ngaji yang ada di kampung yang mengajarkan mulai alif ba ta, jasa mereka besar, saudara. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita bisa baca Yasin, kirim Fatihah, baca tahlil. Bukan berkat saya yang datang dari Jakarta, tapi berkat guru-guru ngaji yang ada di kampung, saudara. Mereka pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat mereka anak-anak bangsa bisa baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung Allah jaga. Guru-guru kita Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal. Tapi selain itu, kalau mau negeri aman, damai, tentram, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, ulama mengatakan di mana amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, di situ akan turun rahmat Allah. Tapi ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, maka di situ akan turun musibah dari Allah Subhanahu. Habib, kok nakut-nakutin terus si Beb? Kok nakut-nakuti musibah, bala-bala? Saudara, saya harus ngomong walaupun pahit, karena obat itu pahit, saudara. Pahit kalau bisa mengobati, harus disampaikan. Meskipun manis, tapi kalau jadi penyakit harus ditinggalkan. Habib, jangan nakut-nakuti seperti itu. Dari mana maksiat bisa menyebabkan datangnya musibah? Nggak ada itu, Beb. Itu ngarang-ngarangan aja itu, saudara. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan bukan ulama, yang mengatakan bukan habaib, tapi yang mengatakan langsung baginda Nabi besar Muhammad.
Jawab yang kompak semua. Kira-kira percaya nggak dengan Nabi? Iman tidak dengan Nabi? Yakin tidak dengan Nabi? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya Bu sama sahabat, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah musibah akan datang padahal orang soleh ini masih banyak ya Rasulullah? Ahli ibadahnya banyak, ahli zikir banyak, masjid-masjid hidup, majelis-majelis rame. Ya Rasulullah, orang ibadah banyak seperti ini, apakah mungkin musibah akan datang? Apa jawaban Nabi, saudara? Anda tahu Nabi berjawab, na'am idza kathural khabath. Kata Rasulullah, ya, walaupun masjid di mana-mana, walaupun ibadah di mana-mana, walaupun pengajian di mana-mana, tapi kalau kemaksiatan didiamkan, judinya didiamkan, pabrik minuman kerasnya didiamkan, pelacuran didiamkan, merajalela, maka kata Nabi Muhammad, meskipun ahli ibadah banyak, maka musibah akan makanya ibadah Allah luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar ini, kalau ada orang yang pengen amar ma'ruf nahi munkar bersinergi dengan aparat, alhamdulillah, kita mesti bersyukur dengan mereka. Mereka mau mengambil resiko menggugurkan dosa umat, karena amar ma'ruf nahi munkar ini fardu kifayah. Kalau ada satu yang melakukan, gugur kewajiban dari semua. Tapi kalau nggak ada satupun yang melakukan, semuanya diam, semuanya semua kitab fikih mengajarkan itu. Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan itu dalam kitabnya, saudara. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Beliau ajarkan itu amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Kalau ada satu yang melakukan, gugur dosa dari semuanya. Tapi kalau semuanya diam, maka semua ikut Makanya kalau ada yang satu berani, memberanikan diri menghadapi resiko, kita mesti bersyukur. Dia pahlawan, gara-gara dia kita nggak dosa, gara-gara dia tidak turun musibah, beruntung. Walaupun tantangannya berat, Pak. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, kata Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak. Kalau kamu sudah komitmen untuk lawan kemunkaran, tegakkan keadilan, wasbir ala ma asabak, kata Allah, sabar, karena kau akan dicaci, kau akan dimaki, kau akan mendapatkan tantangan, kau akan mendapatkan ancaman, kau akan mendapatkan teror, kau akan mendapatkan intimidasi. Sabar. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, nggak mudah, Pak. Tantangannya berat. Bahkan akan sampai diriwayatkan dalam satu riwayat, la antakuna fihim jifatu himar sayati ala nasi zamanun. La antakuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'murhum wa yanhahum. Dzakarahul Ghazali fil Ihya. Katanya nanti akan datang satu zaman, andai kata ada bangkai himar, keledai, bangkainya bau busuk, menyebarkan penyakit. Andai kata ada bangkai seperti itu, kemudian di sisi lain ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka masyarakat lebih senang bangkai yang bau busuk ketimbang orang yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Saking beratnya tantangan. Tapi meskipun berat mesti dijalankan. Kenapa? Karena ini penyebab turunnya rahmat. Kita nggak pengen negeri ini turun musibah, saudara. Makanya doakan Front Pembela Islam, doakan mudah-mudahan istiqomah. Kita mengatakan seperti ini bukan berarti mengatakan hanya FPI yang benar, tidak. Ormas itu hanya kendaraan, bagi-bagi tugas, tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu. Urusan pesantren, urusan dakwah, ada Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Urusan pendidikan formal,
ada Muhammadiyah, alhamdulillah. Urusan amar ma'ruf nahi munkar ada Front Pembela Islam, alhamdulillah. Sama-sama saling mendukung, tujuannya sama-sama saling mencari ridho Allah. Jangan mau diadu domba, karena yang senang melihat umat diadu domba adalah betul betul.